أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fiddin, kira-kira teman-teman pada tahu nggak ayat yang dilantunkan tadi itu ayatnya ngebahas tentang apa? Daripada berlama-lama, langsung aja kita kepoin di Kepo Bergaji. Kalau kita ingat-ingat lagi, membahas tentang ukhuwah Islamiyah adalah pembahasan tentang tingkatan persaudaraan tertinggi. Waduh, setinggi apa tuh ya? Yap, persaudaraan Islam itu luas banget. Jangankan orang Islam yang dianggap satu nenek moyang, bahkan orang Islam yang di negeri luar pun dianggap kita saudara. Nah terus, gimana dong dengan orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita? Ya itu sih tetap saudara kita lah. Ini kita lagi ngebahas tentang saudara yang tidak terikat secara darah, tapi terikat tentang kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa sih orang yang gak ada hubungan darah sama kita disebut saudara? Kalau gitu saudara tiri dong. Kenapa disebut saudara? Karena Allah telah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun, yang artinya sesungguhnya semua muslim itu bersaudara. Gak tanggung-tanggung tuh yang ngomong langsung Allah, bukan para ahli. Karena itulah kenapa persaudaraan Islam itu dianggap sebagai persaudaraan tingkat tertinggi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalimat mukminuna ikhwatun yang berarti seorang mukmin lainnya adalah saudara bagi orang mukmin lainnya, yang berarti kita itu tidak boleh menzoliminya dan mencuranginya. Jadi bukan hanya saudara-saudara saja yang harus kita jaga, tetapi saudara sesama mukmin juga harus kita jaga. Pada potongan ayat berikutnya disebutkan fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka salinglah meluruskan antara kalian saudara dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian saling mencintai. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika ada kedua orang yang sedang berkelahi, maka hendaknya kita memisahkan kedua orang tersebut. Dan kalimat wattaqullah adalah takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian saling menyayangi. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dan dilansirkan sebuah ungkapan yang berbunyi seperti ini. Kama salil mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kama salil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tashaka sa'iril jasadi bil huma was sahara. Artinya apa? Kita bisa bahasa Arab. Artinya, permisalan seorang mukmin dalam kasih sayang antara satu sama lain sebagaimana satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, maka semua anggota tubuh juga merasakannya dengan lemah dan demam. Istilahnya kalau bahasa kita mah solid. Maksud dari hadis tersebut adalah kita sebagai saudara sesama mukmin harus saling menjaga dan peka dengan keadaan masing-masing.
sebagaimana kakak dan adik yang saling menjaga satu sama lain gitu guys. Enak banget kan kalau kita punya banyak saudara, apalagi buat yang anak tunggal. Pasti pengen banget punya kakak atau adik. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menghina atau mengejek satu sama lain, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jelas dikatakan dalam Al-Quran. Karena dengan menghina seseorang, kita belum tentu bahwasanya orang yang kita hina ini bisa saja dia lebih tinggi derajatnya dari kita dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang orang yang kita hina. Nah, di kalimat wala talmizu anfusakum berarti janganlah kalian menghina. Mereka yang saling menghina itu adalah orang-orang yang terkutuk dan tercela. Jadi jangan jadikan diri kalian sebagai orang yang tercela dan terhina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalimat wala tatanabazu bil alqab yang bermaksud kita sebagai sesama muslim tidak boleh memanggil mereka dengan panggilan yang tidak mereka sukai. Karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah sering memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak mereka sukai. Maka dari itu kita sebagai sesama mukmin harus memanggil dengan kalimat yang disukai. Dan pada potongan ayat terakhir yang berbunyi bi'salismul fusuqo ba'dal iman, yang bermakna itulah seburuk-buruknya sifat dan nama adalah mereka yang saling mengejek. Sebagaimana orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu saling memanggil satu sama lain. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa bagi mereka yang belum bertobat dari perbuatan tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Pada intinya, kita sesama muslim adalah saudara. Wajib bagi kita untuk saling mengingatkan akan kebaikan dan saling mengingatkan untuk menjauhi keburukan. Dan hak kita sebagai seorang saudara yaitu diingatkan bila lupa dan diayomi dan dibela. Selain itu, kita jangan menghina orang lain apalagi dengan sebutan yang tidak mereka sukai. Yap, betul. Jangan sekali-sekali manggil nama yang aneh ke sesama muslim. Ya, kalau ada yang terlanjur sih, yuk tobat. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk semua teman-teman karena sudah Kepo, berngaji.